Yang saya hormati seluruh pengasuh pondok pesantren yang sebagai hadir, yang saya hormati para kiai, para bunyai ingkang kula hormati lan kula takzimi. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Ibu, Bapak Kepala Desa bersama Ibu, dan yang saya hormati Ketua NU Kabupaten Ugan Komering Ilir beserta pengurusnya, Ketua Muslimat Kabupaten Ugan Komering Ilir dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa yang saya hormati, dan yang saya hormati pengasuh pondok pesantren ataupun yayasan Al-Islam ya Al-Islamiyah Bapak Kiai Haji Abu Sa'ad dan seluruh pengasuh pondok pesantren yang ada, baik itu ustadz dan ustazahnya yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara saya Banser dan seluruh organisasi yang sudah hadir yang pada hari ini yang saya hormati. Mohon maaf pada saat ini mungkin penghormatan sangat cepat sekali, sangat padat sekali, bahkan disingkat-singkat karena melihat waktu dan kondisi. Oleh karena itu mungkin saya pun hanya 5 menit untuk menyampaikan. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka acara halal bihalal sekaligus acara pengajian akbar yang dihadiri ataupun dari Pulau Seberang sana. Mudah-mudahan apa yang diberikan dari Kiai Haji Ahmad Muafiq ini nanti bisa untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya baik dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon maaf saudara saya anggota DPRD Kabupaten Ugan Komering Ilir yang sempat hadir ini ketinggalan karena saking mau cepat-cepat sayang waktunya nanti kalau Pak Kiai ceramahnya sedikit sayang. Oleh karena itu saya hanya sedikit menyampaikan selamat datang Pak Yai dan mohon maaf apabila ini nanti minta panjang sampai sore nanti. Dan selain itu juga jujur Pak Yai, saya tuh ngefan banget Pak Yai, ngefan banget dengan Pak Yai, ngefan banget. Saya mau tidur nggak bisa tidur megang HP untuk nemani saya tidur. Jujur ini, kalau susah tidur saya nyetel di YouTube itu kalau Gus Muafiq sudah nemani saya tidur bener. Dan alhamdulillah pada saat ini, maaf ini Pak Yai Gus Muafiq ini sudah 3 kali di Oki, saya baru 3 kalinya baru bisa nemuin, baru bisa jumpa. Oleh karena itu di samping itu saya mohon dengan sangat, walaupun tidak pernah ngaji di pondok pesantrennya, dianggap santrinya Pak Yai saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau saya pernah mendengarkan juga bahwa di kala mudanya dicari Mbah Gus Dur ya ini, sekarang saya di depan orangnya alhamdulillah, di depan beliau. Waktu masih kuliah dicari Mbah Gus Dur dulu, mana yang namanya Muafiq, mohon maaf Pak Yai. Ini saya pernah mendengarkan macam itu sehingga pada saat ini kita telah jumpa di depan kita bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu khususnya ibu-ibu ampun ngantos mangke ngobrol ki mbak nggih. Niki monggo dimerengake mangke dibeta wangsul kehidupan sehari-harinya. Karena ini sayang, bahkan sangat luar biasa jadwal sangat banyak sekalipun menyempatkan untuk masuk di Ugan Komering Ilir. Oleh karena itu saya selaku pemerintah daerah juga sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Gus Muafiq ini Allah selalu memberi umur yang panjang, selalu kesehatan yang sehingga dakwah agamanya ini selalu sambung menyambung sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kula wangsuli malih Pak Yai. Kula wangsuli malih Pak Yai. Kula nyuwun diakoni santrine Pak Yai nggih. Alhamdulillah kula sampun diakoni senaosa mboten nate ngaos teng Pak Yai niki, tapi kula jujur selalu belajar melalui HP, bahkan itu sudah banyak yang saya sampaikan dengan masyarakat yang ada di Ugan Komering Ilir. Terima kasih, monggo sami-sami midhangetake napa den sampaiake Pak Yai, mugi-mugi damel bekal kula lan panjenengan sedaya. Matur suwun, saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya kita bersama mendengarkan mau'idhah hasanah dari Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Sleman, Yogyakarta. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Abi Said, sedaya kiai ingkang rawuh, kakangipun Gus Sukron ingkang kula hormati. Nggih, Said ya. Sedaya kiai ingkang rawuh, yang saya hormati jajaran pemerintah Ugan Komering Ilir. Nggih, Pak Wakil Bupati. Lagi nging napa niku? Kayaknya cacar. Ya Allah. Wah. Wakil Bupati kok kena cacar. Kulino sing sampin. Nggih wong wau nyuwun diakoni dadi santri nggih kula akoni kula tampi dadi santri kula. Nyuwun. Donya akhirat. Enten kalau ada anggota DPR yang datang ada. Oh, nggih. Pak Pati Made Hendrawan. Oh, orang Bali. Beli Made. Pak Camat kan Pak Camat. Ya, Pak Camat, Pak Lurah. Oh. Orang Trenggalek. Wong Kito. Wong Kito. Saya ini juga wong Kito. Tapi separuh, yang separuh saya, yang separuh dia. Istri saya itu wong Semende, itu wong Semende kali, Semende darat. Iya gitu bener deh, bukan, wong apa, Komering. Wong Oku Selatan, nah itu istri saya itu Oku Selatan. Santri wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi alhamdulillah kita ini jauh dari Rasulullah. Jauh. Ada waktu sekitar 1400 tahun. Jarak dari Rasulullah. Akan tetapi kita ini punya lembaga, punya sebuah sistem, sebuah kurikulum yang memang motokopi, menduplikasi sistem pembelajaran Rasulullah dan para sahabat. Yaitu namanya pesantren. Pesantren itu antara Nabi dan sahabat itu hidup bareng. Berbagi makanan, berbagi ruang, berbagi waktu, berbagi tempat. Dan sahabat itu ditunggui sama Nabi. Jadi sahabat itu hidup bersama Nabi. Makanya hadis itu dekat. Nabi dan sahabat itu dekat. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku disuruh Nabi. Disuruh itu berarti dekat, nggak jauh. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang. Berarti nggak jauh dilarang. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu.
saya bersama Rasul menjalankan. Hadis itu bunyinya kan begitu. Berarti dekat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Aku melihat Rasulullah menjalankan. Sami'tu, aku mendengar. Nah, yang agak jauh itu akhbarona, aku mendapatkan kabar. Itu menandakan betapa dekatnya Rasulullah dan para sahabat. Cuman ya beruntung orang Arab yang hidup sama Rasulullah, yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu beruntung. Nah, itulah orang-orang yang bisa hidup sama Rasul, ketemu Rasul. Ali, Umar, Utsman. Makanya sahabat itu namanya Ali, Umar, Utsman, ya sama-sama orang Arab. Makanya tidak ada sahabat namanya Joni, itu tidak ada. Ada sahabat itu orang Arab. Nah, itu masih di Arab, masih di sana. Tapi namanya juga manusia, terus meninggal. Makanya ketika Rasul meninggal, yang tersisa adalah sahabat. Nah, orang-orang pengen belajar kepada Rasulullah karena dengar kabar tentang betapa baiknya Rasulullah. Tapi kebetulan orang ini sudah nggak ketemu Rasul ketika mau belajar. Ketemunya sama sahabat. Nah, orang ini yang disebut tabi'in, pengikut Rasulullah, tapi ketemunya sama sahabat. Nah, kabar itu semakin santer, orang pengen belajar sama Rasulullah, tapi nggak ketemu sahabat, nggak ketemu Rasul, ketemunya tabi'in. Nah, itu yang disebut tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, terus gitu. Ada yang mau belajar lagi, ketemu Rasul sudah enggak, ketemu sahabat enggak, ketemu tabi'in juga enggak, ketemunya tabi'ut tabi'in. Lah, itu yang disebut tabi'ut tabi'in, pengikut. Makanya kalau gitu pangkatnya orang Oku ini udah jauh, orang Oki ini udah jauh, pengikutnya kiai-kiai di sini ini udah jauh. Apalagi kalau pengikut saya sampean Pak Wakil, udah jauh itu, sudah tabi'ut panjang. Lah ya, makanya perilakunya mulai berubah karena tatanan masyarakatnya beda. Nah, itulah maka jangan dikit-dikit bilang bid'ah ya. Karena masyarakatnya beda. Kalau sahabat masih ketemu Rasul, masih orang Arab. Makanya sahabat itu melihara jenggot masih bisa karena rasnya sama-sama ras Semit, bangsanya masih sama-sama bangsa Arya. Lah begitu sampai Oki ini rasnya Mongoloid. Jadi jenggotnya udah nggak seperti jenggot orang Semit. Makanya ras Mongoloid itu kalau pelihara jenggot kadang ada yang cuma 12 panjang-panjang, itu namanya oyote untu. Nah ya itu, makanya kemudian yang seperti ini kadang sudah mulai berubah. Orang di sana jubah karena padang pasir, begitu sampai di sini jubah bermasalah karena nggak bisa dipakai untuk nanam padi, karena nanam padi mundur kalau pakai jubah, nanamnya di atas kain. Maka jubah yang tadinya baju syar'i dipotong, potongan baju syar'i dikasih nama syar'un. Nah, orang sini nggak punya huruf ain, dulu punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung. Ini apa? Jadi ini yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi wal jamaahnya berubah. Di sana kalau makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama roti. Lah kalau di sini pakai 3 jari masalah karena yang dimakan pindang baung. Berubah. Jadi berubah, makanya inilah. Nah, ada kelompok-kelompok yang dinamis menganggap bahwa perubahan ini sunnatullah. Tapi ada juga yang ngotot, nggak bisa, harus tetap seperti Rasul. Nah, inilah yang akhir-akhir ini sering bermasalah. Ada yang mengatakan kamu nggak nyentuh Rasul, Itu, nah ini kita urai pelan-pelan ya, kita pelan-pelan nanti kita buka. Karena apa?
Islam itu ketika ketemu dengan bangsa yang berbeda, bakasannya jadi berbeda. Kalau di Arab, bakas makanan paling kurma sama roti gandum. Begitu sampai sini, bakasan makanan kan jadi macam-macam. Ada bakasan makanan namanya empek-empek, ada lenjer, ada tales, ada uwi, ada gembili, ada umbut, ya. Macam-macam bakasannya. Di sana bakasan hewan itu paling unta, kambing, sapi. Sampai di sini bakasan kewan itu macam-macam. Ada bakasan garangan, macam-macam, iya, buaya, macam-macam bakasannya itu. Kalau di sana bakasannya paling a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bakasannya itu masih bakasan tentang setan. Sampai di sini bakasan setan itu macam-macam. Setan itu ada gundul pringis, genderuwo, pocong, suster ngesot, KKN itu, babi ngepet, kampung penari, macam-macam itu kalau di sini. Ya, di sana itu bakasan buah itu seputar tin, zaitun, kurma, rumman atau kurma. Sampai di sini bakasannya buah itu jadi macam-macam. Ada duren, ada manggis, ada duku, ada cipluan, macam-macam. Nah itulah. Maka kemudian Islam ini dinamis. Nah inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Maka jamaahnya ini kemudian perubahan. Nah itu. Nah sistem itu makanya para ulama itu biasanya ketika Nabi itu punya pewaris, maka ditanya, kamu dapat warisan dari mana? Al ulama warasatul anbiya. Makanya kalau kiai itu biasanya dari mana mondoknya, selalu ditanya begitu. Makanya Pak Wakil Bupati, sampean kalau jadi santri saya, berarti saya sampean sanatnya dari saya. Ya, saya dari guru saya. Guru saya itu ada bapak saya sendiri, ada Kiai Khalid, ada Kiai Hambali, ada Kiai Umar, banyak, ada Kiai Maimun Adnan. Itu semuanya dari Langitan dulu mondoknya. Dari Langitan, dari Sarang, dari Tebuireng. Nah itu semua dulu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kan ada dari Ploso, ada dari Lirboyo. Itu semua santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu satu-satunya ulama Indonesia waktu itu yang pulang membawa gelar Hadratus Syekh. Artinya apa? Hadratus Syekh itu orang yang apal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu kitab besar 6 hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Sampai nggak bisa bayangkan orang kok kuat apalannya kayak gitu. Nah dari Indonesia itu ada 2, yang satu perempuan, orang Palembang, namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani, itu orang Palembang. Jadi orang Palembang itu hebat. Syekhah Fatimah Al-Falimbani itu perempuan hebat. Makanya yang hebat-hebat dari Palembang itu yang perempuan. Makanya saya ngambil yang perempuan. Itu satu saya ambil, itu galaknya, ya Allah. Waduh, itu yang membuat saya tidak pernah mengambil 2. Galaknya, ya Allah. Ya agak menyesal-nyesal dikit juga sebenarnya. Galaknya. Jadi kalau saya ditanya sama kiai-kiai kenapa enggak nikah lagi, apa kiai berani? Enggak berani. Saya itu berani sebenarnya. Cuman yang di rumah itu lebih berani. Iya itu, kemana-mana bawa pisau. Kemana-mana bawa pisau itu. Mereknya garpu. Kemana bawa lading. Kalau keliru dikit kutujah kau. Hebat itu Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Hebat itu ulama hadis.
Makanya pengikut para ulama, para santri jangan pernah grogi. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu kita ini berada di naungan ulama yang apal kutubus sittah beserta rijalul hadisnya. Kadang kita itu grogi gara-gara diolok-olok sama satu orang yang hadisnya cuma satu. Kemana-mana hadis itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu aja kemana-mana hadisnya. Jadi seolah-olah dunia itu hadis itu kayak kunci Inggris. Jadi aman kita tenang. Ini jaminan konseptual yang luar biasa. Nah, Bayin Asy'ari ini belajar kepada guru. Ada gurunya namanya Kiai Soleh, Kiai Khalil, namanya juga ada Kiai Asy'ari. Pewaris itu jelas dapat warisan dari mana? Kiai Asy'ari dapat warisan dari Kiai Khairon Purwodadi sana Mbah Gareng. Mbah Khairon itu santrinya Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid santrinya Mbah Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim santrinya Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan santrinya Mbah Jabar Tuban. Mbah Jabar santrinya Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman santrinya Mbah Abdul Halim Benowo putra Joko Tingkir. Mbah Benowo santrinya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng santrinya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo santrinya Sunan Bonang. Sunan Bonang santrinya Sunan Ampel. Sunan Ampel santrinya Mbah Brohim Asmorokondi. Mbah Brohim Asmorokondi santrinya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Sayyid Jumadil Kubro. Sayyid Jumadil Kubro santrinya Sayyid Muhammad Paseh yang mendirikan kerajaan bersama Sultan Malikus Soleh Malikud Dhahir Samudra Paseh. Itu santrinya Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah Campa. Di Campa santrinya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik santrinya Sayyid Alawi Amil Faqih. Santrinya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Santrinya Sayyid Ali Kholiq Qasam. Santrinya Sayyid Alwi. Santrinya Sayyid Muhammad. Santrinya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi santrinya Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah inilah yang menurunkan Alawiyin, Al-Attas, Syakron, terus termasuk Al-Habsyi itu dari sini, dari Alwi bin Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah santrinya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir santrinya Sayyid Aisyah Naqib. Sayyid Aisyah santrinya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad santrinya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Uraidi santri Ali Uraidi santrinya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq santrinya Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Bakir santrinya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin santrinya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain santrinya Sayyidina Ali, termasuk putranya Sayyidina Ali ini yang mondok langsung ke tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena kita ini mengakui bahwa ada orang-orang sebelum kita, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, maka kita khol karena kita punya guru kita meninggal, makamnya kita ziarahi, makanya kita khol, kita ziarah. Nah kalau ada orang nggak mau khol, nggak mau ziarah, memang dia nggak punya gurunya siapa? Langsung Quran sunnah, makanya kholnya di perpustakaan. Loh ini loh bedanya. Makanya santri itu khol karena gurunya manusia. Nah yang lain itu nggak punya guru, maka sampean jangan ikut-ikutan. Kalau ada bilang khol nggak ada dalilnya, dia nggak ada dalilnya karena nggak ada manusianya. Lagi kita punya guru, punya manusia, maka kebiasaan ahli sunnah wal jamaah itu khol, ziarah kubur. Loh, akhirnya kita punya, akhirnya kita tahu bahwa hari ini ya kita ketemu WhatsApp ya, makanya kalau kita manggil ke masjid pakai grup WhatsApp, pengajian pakai WhatsApp. Zaman guru kita pakai speaker masih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru datang. Gurunya kita belum ada speaker, pakai beduk, pakai kentongan.
Makanya kita walaupun ngerti ada WhatsApp, ada speaker, tidak olok-olok beduk sama kentongan, karena beduk sama kentongan zaman kakek guru kita. Loh, enak hidup itu tahu. Sebelumnya ya pakai bunderan gitu, wah Allah gitu. Sebelumnya apalagi kita nggak tahu sudah. Zaman kita tinggal hormat bendera. Zaman Mbah Hasyim Asy'ari perang merebut bendera. Bendera kita rebut sebagai harga diri bangsa, maka Mbah Hasyim menggerakkan santri berperang terbunuh untuk merebut merah putih sebagai harga diri bangsa. Makanya kita kalau terhadap merah putih, hormat adalah hormat harga diri bangsa. Makanya kalau yang nggak ikut perang nggak tahu, dipikir hormat merah putih itu nyembah, karena nenek moyangnya nggak ikut perang, nggak tahu, mungkin yang lain lagi perang, dia Bantar Dadu juga nggak ngerti kita. Nah, ini loh, jadi nggak ngerti pengalamannya. Makanya kita ini punya. Tiba-tiba dalam situasi sulit kita baca sholawat asghil wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu sholawatnya Sayyid Ja'far Shadiq dalam situasi sulit karena konflik antara Bani Umayyah sama Banu Hasyim itu. Makanya kemudian, dan itu terjadi karena Sayyidina Husain sampai terbunuh di zaman Karbala. Berebut apa? Perebutan kekuasaan. Makanya kalau kita diajak berbicara khilafah, kita nggak mau. Kenapa? Karena di zaman itu dibicarakan oleh para sahabat, hasilnya perang. Apalagi di zaman kita. Makanya kita nggak pernah ikut. Dan negara-negara yang berbicara khilafah pasti runtuh. Itu buktinya, zaman lihat itu. Suriah begitu ngomong khilafah, hancur bangsanya. Libya begitu ngomong khilafah, hancur bangsanya. Palestina begitu Hizbut Tahrir ngomong khilafah, hancur bangsanya. Lah produk-produk gagal itu dibawa ke sini semua. Orang sini disuruh menerima produk-produk yang diuji coba di negara-negara yang lain, nggak ada yang berhasil. Kita berhasil pakai Pancasila. Lah kenapa kita berhasil? Dipikir Pancasila itu bukan buatan santri. Yang terpenting yang harus kita ingat, bahwa ketika Islam datang ke Indonesia, di sana ketemu satu agama, dua agama, di sini ketemu beberapa agama. Di sana ketemu 2-3 suku, sini ketemu ratusan suku. Di sana ketemu satu bangsa, di sini ketemu puluhan bangsa. Maka Islam harus ngapain kalau ketemu orang yang berbeda-beda? Makanya para pembawa Islam datang ke sini, ketika ketemu yang berbeda-beda, hiduplah yang rukun saling bertanggung jawab. Nah, hidup rukun saling bertanggung jawab, beda agama, beda suku, beda bangsa, itu Rasul yang mengaturnya. Dengan apa aturan itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin, dan pemimpin harus saling bertanggung jawab. Maka konsep ra'iyah atau yang saling bertanggung jawab diterapkan di Indonesia, sehingga kaum muslimin bisa ketemu dengan manusia yang berbeda-beda tapi bisa hidup saling bertanggung jawab. Lah konsep ra'iyah itulah yang kita nikmati hari ini menjadi bahasa Indonesia dalam bahasa rakyat. Rakyat adalah konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah kepada perbedaan, diterapkan oleh para ulama di Indonesia, dan satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Itu konsep ra'iyah. Maka kalau sudah ra'iyah itu jangan kufar kafir. Itu loh, maka kiai-kiai santri alumni pesantren mana ada yang kufar kafir. Dia ngerti itu yang dibikin oleh para wali. Kenapa? Karena dulu ada para wali. Itu karena dulu sebelum Islam datang, agamanya itu Hindu. Tanya Pak Made, Hindu itu yang boleh ngomong agama itu cuman Brahmana. Di luar Brahmana nggak boleh ngomong agama. Apalagi pedagang. Pedagang itu kastanya Sudra. Sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya ketika Islam disebarkan oleh saudagar nggak masuk secara teori.
Karena Sudodakar itu sudra. Yang bisa imbang dengan Brahmana itu hanya para wali. Wali itu siapa? Wali-wali itu orang yang hidupnya nggak punya khawatir kan, nggak punya takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah sekarang orang nanya, wali itu gimana ceritanya? Referensinya mana? Wali kok ditanya referensinya? Wali itu kalau membangun masyarakat itu tidak pakai teori. Kenapa? Wali itu kalau butuh sesuatu langsung online, langsung download. Langsung download kemana? Ke cloudnya Allah, itu ke harddisknya Allah. Yang waktu Rasulullah naik ditunjukkan ini loh, harddisk dunia, catatan seluruh dunia ada di sini, namanya Lauhil Mahfuz. Itu harddisk dunia. Orang Yahudi Nasrani membayangkan namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Kalau orang Jepang kotak segala tahu disebut dengan kotak Doraemon. Semua punya konsep itu. Nah para wali itu langsung online, langsung download, langsung begini. Ya Allah, ya Allah, 3 tahun itu download. Maka iya yang si Abdul Qadir download 25 tahun ke file sana download. Ya Allah, wali-wali 3 tahun apa semua download. Makanya wali-wali itu wifi-nya besar karena downloadnya serius. Kita ini kuota nggak punya karena nggak pernah download. Sekali diajak download listriknya mati. Ya Allah, 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 ya Allah. Alah, lama sekali. Wong diajak nunggu kiai agak lama aja pusing, datang. Saya suka gitu soalnya. Zaman akhir ini orang harus diajari sabar. Karena wal asri itu urusannya sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi pinter itu gampang sekarang, yang penting punya kuota pinter. Yang penting seling jelajah Google pinter. Tapi pinternya orang sekarang karena gampang, akhirnya pinternya nggak sabar, ngamuan. Saudara. Ya deh. Apalagi kalau udah pegang mic. Nah, makanya kita ini diajarkan. Kalau manusia itu ya kan sama dengan kartu kan, kartu ada kan. Manusia itu makanya kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim apa, suruh tawasul, karena kita pakai wifi-nya wali. Sama kalau sampean kirim gambar nggak punya kuota, kan cari wifi gratisan itu ke warung .co.id lawat. Kita kalau mau kirim Fatihah, kirim Quran, kirim doa, ya pakai wifi-nya Nabi. Wong kita nggak punya wifi. Ila hadratin Nabiyil Mustofa, tawasul. Terus wa ila jami'il muslimin awal muslimat awal Fatihah dapat semua, itu namanya share it. Yang penting sampai di wifi. Enggak ya, makanya kita ini kalau kuotanya harddisk kita kecil dikirimi 10 giga stres kita, itu namanya santet. Makanya kalau ada orang kok nggak percaya doa bisa dibagi, bahaya itu. Kita bisa, walaupun kita nggak bisa lihat semalam sepak bolanya mana ini? Liverpool, Real Madrid, Liverpool. Saya nggak perlu datang ke sana, tunggu aja di rumah, depan TV. Ada yang nyuting di sana, naikkan ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Saya dapat bagian sama. Makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Itu wali itu langsung download sana. Maka wali tahu persis bagaimana menata Islam di tempat yang jauh. Dan tidak marah-marah, biasa saja ditata. Bahwa ro'iyah ini satu yang berkumpul, yang berbeda-beda, namanya musyarakah, dikenal dengan bahasa masyarakat. Kemudian yang mengambil keputusan, perwakilan al-hakim berkumpul dalam namanya mahkamah.
Ra'iyah ini harus bersatu. Kalau ra'iyah bersatu, terjadi sesuatu harus musyawarah. Kalau terlalu banyak musyawarah, perwakilan akhirnya membentuk namanya wilayah. Al-wali punya wilayah, pemimpin tertingginya namanya majelis permusyawaratan ra'iyah, dewan perwakilan ra'iyah. Lu ngono kok negaramu mbok bilang negara tauhid itu, terus kamu belajar dari mana? Makanya mrene tak ulangi sampean, kalau masih mengatakan negeri ini tauhid, negeri dengan sistem paling Islam ada di Indonesia. Iya, memang jangan salah. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin sumpah Allah terhadap Nabi Nuh, wa zaitun sumpah Allah terhadap Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina terhadap Nabi Musa. Nabi Muhammad disumpah apa oleh Allah? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Itu yang akan menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik akan dijamin oleh keamanan negara. Manusia yang baik akan rusak kalau tidak ada amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat diurus kiai. Manusia yang baik diurus ilmu kedokteran. Tapi yang menjamin manusia yang baik, yang menjamin agama yang baik, dua-duanya akan hilang kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Itu urusannya TNI, urusannya Polri, urusannya DPR, urusannya bupati, wakil bupati. Kalau keamanan bangsa dan negara hilang, manusia yang baik hilang, agama yang baik juga hilang. Timur Tengah manusianya baik, agamanya baik, rusak karena keamanan bangsa dan negaranya rusak. Kita menjadi muslim terkuat dunia karena bangsa kita punya keamanan, punya persatuan namanya Pancasila. Dan Pancasila ini ditopang oleh sistem Islam bahwa kita berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab. Dalam konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat inilah yang menjamin akhirnya Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kita puluhan agama, puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Loh, ini kedelokan. Makanya santri menjaga persamaan. Ayo kita jaga agama, kita jadikan landasan untuk menjaga perdamaian. Doa yang mestinya sendiri-sendiri, ayo kita doa bareng-bareng. Biar apa? Biar terjalin kebersamaan. Kiainya yang doa, yang lain hamina. Amin. Kalau kelamaan, amin. Kiainya langsung paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Pasti paham. Loh, itu kan asalnya dari idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kamu boleh berdoa, tapi berdoa bagi para ulama, mari kita jadikan landasan mengetuk pintu langit untuk membangun kebersamaan. Akhirnya semua pengen doa, akhirnya semua pengen ikut, akhirnya kiainya nyerah. Ya sudah, kalau semua mau ikut ayo, tapi di alun-alun kabupaten Okuti Oki Okan Komering Ilir. Akhirnya begitu sampai di alun-alun Oki namanya istighosah. Akhirnya semua datang ke alun. Akhirnya apa? Kebersamaan terjaga. Doa yang tadinya para kiai yang datang ada bakul bakso bersama-sama datang. Bakul terpal datang, orang jual aromanis, jual balon, hidup bersama. Angkutan sawit juga berangkat ngangkut manusia. Roda ekonomi berputar, keamanan terjaga, agama kebersamaan terjaga. Loh, itu caranya ulama, karena ra'iyah ini harus dijaga, kebersamaan harus dijaga. Lihat Sholawat itu harusnya sendiri-sendiri, tapi di tangan para ulama sholawat menjadi landasan kebersamaan. Ada yang sholawatan model Arab,
marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal husaini wa marhaban marhaban. Ada yang model Yaman. Assalamun mustamirun ulakini atajandat. Ada yang model dangdut, orang apa? Oh, oke. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. Lho nyantal santri tenanan. Ana fataya. Duhai senangnya pengantin baru, santri itu selawatan indah. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, Anggelia numpak. Kan gitu. Saya ini lagi ngerancang lagu sholawat tapi pakai lagu dirut. Gak dirut. Yang saya ingat lagu dirut itu cuman pergi ke kalangan cakak endung muda. Loh kan itu yang Sunda, lagu Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik eslilin majajah. Loh itu akhirnya kemudian para ulama ngumpulin, ayo bagi yang pengen sholawatan bersama-sama, ayo ke alun-alun. Oke, akhirnya semua berangkat ke alun-alun. Kalau sudah di sana roda ekonomi berputar, spanduk laku, slayer laku, gagang pancing laku untuk gini-gini. Laku semua. Tergantung yang diundang sholawatan. Kalau yang diundang Habib Syekh kain putih laku semua. Laku semua. Ya hanana ya hanana itu. Nah, kalau yang diundang mafia sholawat Gus Ali gondrong itu. Itu kain hitam yang laku, hitam semua. Segala yang ada dalam hidupmu. Loh, itu kalau sudah gitu roda ekonomi berputar, indahnya luar biasa. Hidup bersama terjaga, akhirnya semua sepur-sepuran juga laku, apa aja laku. Hidup bersama, yang jualan pulang juga bahagia karena jualannya laku. Ini loh hidup bersama. Kemudian teringat para gurunya, kuburannya ditengok. Ketika nengok kuburan gurunya, bis pariwisata laku, diserap semua. Ke Jawa nyewa bis, mobil laku semua. Kalau sudah datang ke tempat para gurunya, apa yang terjadi? Orang jualan nasi bisa hidup di makam para wali, jualan katok hidup di situ, jualan tasbih hidup di situ, tukang ojek hidup di situ, sampai copet bisa hidup di situ. Ini jaga kebersamaan ini luar biasa. Terus di makam rukun, kalau di makam datang la ilaha illallah la ilaha illallah. Kebetulan Kiai Abu Said yang ngimami tadi kan la ilaha illallah. Wah, ini belum selesai. Datang kiai yang lebih muda, masih energi gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak ngerap gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sebelahnya ini belum selesai, sebelahnya udah datang lagi. Ila kadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin al-Fatihah.
Ini belum selesai, sebelahnya rombongan datang lagi ngawiti ingsun. Rukun beda-beda, datang sebelahnya lagi ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah wa kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Rukun ra ono sing terus jangan keras-keras, nggak ada. Aku urung rampung getian, nggak ada. Biasa aja. Tiba-tiba ada satu anak muda masuk ke makam, orang ngelihat kok sendirian, dia ngapain? Ternyata dia bawa speaker kecil, nggak ngaji di situ, cuma ngumumkan rombongan dari Oki ditunggu di base. Nggak ribut, rukun semua di situ. Ya Allah, akhirnya orang-orang mati merukunkan kita, sesuatu yang luar biasa. Akhirnya tanah-tanah para wali, negara Nusantara, negara Indonesia yang tersebar menjadi puluhan pulau didatangi oleh santri-santrinya, didatangi oleh murid-muridnya. Akhirnya orang Oki datang ke Jombang, menengok makam Kiai Hashim, jatuh cinta sama tanah Jombang. Menengok tanah Surabaya, ada makamnya Mbah Ngampel, sangat jatuh cinta pada tanah Surabaya. Datang ke Bangkalan, ziarah makamnya Syekhona Khalil, jatuh cinta pada tanah Bangkalan. Kalau itu dilakukan, setiap jengkal tanah ditengok, maka akan ada rasa cinta terhadap tanah-tanah di seluruh Nusantara di mana gurunya bersemayam. Itulah cikal bakal cinta tanah air. Makanya santri-santri gak ada yang jadi teroris. Kenapa? Mau ngebom Surabaya, takut ada makamnya Sunan Ampel. Mau ngebom Jombang, takut ada makamnya Gus Dur. Lah kalau yang ngebom itu pasti nggak suka ziarah kubur. Maka saatnya negara mesti berterima kasih kepada santri dengan caranya merawat negara. Makanya kalau ada yang lewat-lewat belokkan ke pondok kemana gitu, walaupun 100 juta 200 juta, ini bangsa aman. Inilah cara para santri merawat apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Akhirnya rukun Indonesia. Jadi jangan dikira ketika kita berbicara tentang kebersamaan, wah itu liberal, wah itu enggak pet, loh nanti dulu. Sekarang kita tes. Ayo, kenapa santri itu rukun? Kenapa santri nggak selalu ribut? Tapi yang baru-baru ini apa-apa haram, apa-apa musyrik. Hati-hati sampean. Ikut kiai ustadz freelance itu hati-hati. Lah iya, umatnya subscribe. Jelek-jelek gini Surya NO. Loh, ada orang-orang yang terkadang tidak pernah berpikir. Jadi karena apa? Mau bikin sendiri. Akhirnya kemudian terhadap tatanan yang kebersamaan ini ada. Ini tiba-tiba langsung bilang, yang biasanya ketemu kan kalau kita kan Sugeng Natal, udah Sugeng Nyepi, udah sana Sugeng Idul Fitri. Apakah orang mengatakan selamat Idul Fitri otomatis dia menjadi Islam? Apakah ketika orang mengatakan selamat Natal otomatis menjadi Kristen? Ya enggak, wong itu bahasa Buddha. Bahasa Buddha yaitu bukan bahasa akidah, itu bahasa kebersamaan dalam kehidupan rakyat. Tapi kalau ada yang ngotot, enggak apa-apa, monggo silahkan. Kalau ada yang mengatakan bahwa mengatakan selamat Natal itu dilarang karena mengakui lahirnya Yesus, enggak apa-apa. Tapi Anda harus istiqomah. Kalau Anda sudah mengatakan yakin itu tauhid, itu akidah, Anda harus mengikuti tauhid berikutnya. Apa? Jangan sampai anak cucu kita masuk ke mall beli karena ada diskon Natal. Jangan lo, ya istiqomah, konsisten. Ayo, konsisten. Jangan sekali-sekali libur kalau ada hari raya Paskah, walaupun libur nasional, tetaplah masuk sekolah. Jangan menggunakan kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei, jangan.
Apalagi kalau yang kamu katakan itu adalah kalender Kristen, yang benar adalah kalender Hijriyah. Ingat, kalender Hijriyah dimulai oleh Sayyidina Umar, berarti Rasulullah masih menggunakan kalender Masehi. Kalau kamu bilang bahwa kalender Masehi itu adalah kalender musyrik, dipakai oleh orang musyrik, hati-hati, Rasulullah masih pakai kalender Masehi. Hati-hati yo lambemu ya. Lu sing komplit. Tadi kalau beragama itu sing komplit, awal sampai buntut harus jadi satu. Silakan Anda nggak suka bank, silakan, nggak apa-apa. Bank itu adalah alat kehidupan masa kini yang membantu kehidupan kita. Anak pondok kirim lewat bank, pergi haji bank, enak. Tapi kalau kemudian kamu bilang bahwa riba itu haram, saya juga mengatakan riba haramun jiddan. Nggak ada benarnya riba sedikit pun. Tapi ketika kamu mengatakan bank itu riba, sini dulu, ayo diskusi. Ayo. Selingkuh itu haram, berzina itu haram. Tapi kalau kamu mengatakan istrimu berzina dan selingkuh, sini dulu. Jadi jangan dikira, kadang kita tertipu. Kalau riba, semua kiai nggak ada yang mau riba. Tapi kalau bank haram, nanti dulu sini ayo. Kalau kamu sudah mengatakan bank itu haram, istiqomah, yang konsisten. Kamu kemanapun jangan pakai uang. Jangan pernah pakai uang, karena uang itu produksi bank. Nggak ada uang produksi KUD. Ayo, kata siapa uang itu produksi pandai besi? Nggak ada. Ayo, kalau kamu sudah mengharamkan bank, jangan sekali-sekali kemanapun pakai uang, jangan pakai ATM, pergi haji jangan pakai bank, serahkan ke pilot. Kamu hati-hati baca Quran, karena percetakan Quran itu utang bank sebelum Qurannya dibeli oleh negara. Ya, hati-hati ya. Lah itu makanya ikut kiai itu yang biasa-biasa aja. Ya kayak kiai yang di sini kan biasa-biasa aja. Gitu aja kayak gitu. Yang lain Allahu Akbar, kiai-kiai ini Allah. Nah, ya sama tinggi istiqomah, sudah nggak apa-apa. Kalau mengatakan rokok itu haram, nggak apa-apa, istiqomah. Kalau rokok haram, seluruh yang terkait rokok adalah haram. 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ayo. Loh, hukum itu berjalan, nggak berhenti sendiri. Itu kan. Makanya ketika Bung Karno dulu, ya, ada perbedaan pandangan para kiai. Ketika Bung Karno membubarkan DPR, mengganti dengan DPR GR, ada kiai yang mengatakan Bung Karno tauhid, Bung Karno tidak benar. Kiai Wahab mengatakan hati-hati, kalau mengatakan Bung Karno salah secara keseluruhan, maka Bung Karno juga salah ketika mengangkat Menteri Agama. Menteri Agama yang diangkat mengangkat kodi juga salah, kodi mengangkat naib, naibnya juga salah. Kalau naibnya salah, ngakatan orang juga salah. Yang diakatkan terlanjur punya anak, anaknya anak yang salah. Sampean mau nanggung? Loh itu hukum, makanya jangan jangan sembrono. Ini loh. Nah, ini yang kemudian terjadi di Indonesia. Makanya Indonesia ini bisa berbeda-beda, berbeda ini. Nah, makanya salah satunya agar perbedaan itu terjaga dan saling dimengerti, maka agama sekalipun jangan pernah melupakan apa yang menyebabkan kita ada dalam perbedaan. Contohnya halal bihalal. Halal bihalal itu digagas oleh Bung Karno. Bagaimana Islam setelah melakukan puasa ini bisa ketemu dengan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kemudian Mbah Wahab membuatkan sistemnya disebut halal bihalal, dan itu cocok antara agama yang dipahami oleh Bung Karno dan bagaimana seharusnya agama itu berjalan, karena harus cocok. Makanya bulan puasa itu kan bulan bagaimana ruhani kita ini kembali kepada Allah dengan selamat. Ini kan bulan ruhani. Wong puasa itu la'allakum tattaqun, agar orang bertakwa.
Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun merasa ada Allah, sehingga hasilnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dah, itu aja perintah. Nah, manusia itu sebenarnya sudah tahu, karena manusia sudah pernah berjanji. Ketika nyawa manusia mau turun ditanya, alastu birabbikum, nyawa menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah aku jadi saksi engkau Allah. Tapi kan ketika sampai di dunia, manusia punya jasad. Lah jasad ini yang menentukan baik buruknya hati. Nanti itu baik buruknya di sini tentukan. Kalau kelas kita, loh kalau kelas wali hati yang menentukan jasad. Nah, kalau kelas kita kan jasad yang menentukan hati. Wong kelas kita aja, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau wali itu hati menentukan jasad. Hatinya sakit kepalanya sakit, hatinya ya Allah sembuh. Nah kalau kita, hati kita sakit karena sakit kepala, ya jasad kita yang menentukan sehat tidaknya. Kemana? Cari budrek. Udah, kelas kita begitu. Wali yang menentukan kenyangnya itu hatinya, ya Allah ngelih, ya Allah marek, ya Allah kenyang, ya Allah seketika kenyang. Nah kalau kita hati merasa lapar, maka kemudian yang membuat kita kenyang adalah kita cari nasi di warung. Itu kelas kita. Makanya nggak usah terus tiba-tiba kemarin ada corona, kita nggak takut sama corona, kita hanya takut sama Allah. Yang bikin corona itu Allah, maka kita hanya takut kepada Allah, kita nggak takut sama corona. Kelasmu nggak begitu. Allah bikin singa, bikin harimau. Kamu nggak usah takut sama singa dan harimau, takutlah kepada Allah. Kamu coba tidur di samping harimau, nggak apa-apa. Wong kelas kita hebat, tapi jangan kaget kalau besok-besok tinggal tulang belulang dimakan harimau gitu. Wong kita itu nggak usah kepada Allah. Allah itu bikin istri kita. Kamu nggak usah takut sama istri kita, takutlah kepada Allah. Dan nggak apa-apa, atas nama hukum Allah nikahlah lagi, nggak diparut sama istri. Loh, itu begitu. Loh, makanya nyawa ini besok harus membawa laporan yang baik. Seperti syuting itu. Syuting itu adalah membawa rekaman yang baik. Tapi syuting itu melihat saya. Ada rekamannya. Lah ya. Nah itu setelah ngerekam saya, banting aja nggak apa-apa, banting aja. Yang penting chipnya masih ada. Kalau chipnya masih ada, memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Manusia juga sama. Tangan itu tugas memberikan rekaman kepadanya nyawa. Allah Karim, rekamannya Allah Karim. Mata lihat tetangga punya istri, punya TV baru, oh paling kredit, rekamannya kredit. Gitu aja, hidup itu sederhana kok. Makanya puasa itu disuruh mengendalikan hawa nafsu, karena kalau nafsunya tinggi rekamannya pasti jelek. Lihat istri gemuk, tong, rekamannya tong. Loh, tapi karena saya sudah kendo itu, lihat istri saya gemuk, alhamdulillah aku sukses sebagai laki-laki menggemukkan istri. Alhamdulillah. Iya, saya terus terang, semakin dia gemuk semakin saya seneng, karena proposal saya kepada Allah semakin jelas. Kalau kecil minta mobil, alah wong 2 kilo kok, Supra cukup, ini gitu. Tapi kalau sudah gede, ya Allah aku minta mobil besar, ya Allah kasih. Dia masih agak kecil, ya Allah aku minta mobil, kasih Innova. Udah mulai agak besar, ya Allah udah gak muat kalau berdua, kasih mobil sendiri, dikasih dia, dapat. Udah gede, ya Allah kasih Alphard. Loh ya semua. Begitu tambah gede lagi, ya Allah ini harus lebih besar lagi, karena kalau kotaknya udah gak muat, ya Allah carikan mobil yang gak ada kotaknya tapi besar dan kuat, kasih Land Cruiser. Gak percaya sampean. Cuman di sini gak bisa dipakai jalan-jalan karena Pertamina decknya gak ada. Loh, proposal punya anak 1, alhamdulillah, tambah 1 lagi butuh, ini punya anak banyak, syukuri lah. Kalau nafsunya gede ini kok munak mana. Jadi orang kalau rekaman nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Itu lihat istri gemuk, bayangannya Nikita Mirzani,
Ya rekamannya Nikita Mirzani, teman hati-hati. Makanya orang kalau nafsunya udah kendor, rekamannya bagus. Dengar suami ngorok, oh. Kalau nafsunya gede, radio rusak. Rekamannya radio rusak. Begitu di print besok ada radio rusak. Tapi kalau nafsunya kendor, rekamannya bagus. Oh, ya Allah, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Tanpa tak tengok saya masih denger, suami saya masih hidup. Nah, enak, nggak ada yang susah. Lihat sendal hilang, masya Allah, rekamannya masya Allah. Tapi kalau orang emosinya masih tinggi gitu, lihat sendalnya hilang, oh kambing ini. Akhirnya rekamannya kambing. Begitu besok di print ada kambingnya, ditanya, beng kamu kesini beng, kenapa kamu ada di hatinya rekamannya orang itu? Iya ya Allah, saya difitnah nyuri sendal ya Allah, saya nggak terima sama orang itu ya Allah. Masa saya dituduh nyuri sendal, padahal kan seumur-umur gak ada kambing nyuri sendal. Makanya orang kalau rekamannya bagus, enak, nafsunya kendor. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai Abu Said lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Begitu cerot, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya ilmu yang paling sulit dipraktekkan sekarang bisa dipraktekkan, yaitu cara membersihkan tai ayam dari atas masjid. Konsep toharoh terlaksana. Kalau nggak ada telek naik bawa ayam, pakai apa teorinya? Wong kiai bawa telek juga dosa. Ini loh rekamannya bagus. Nah itu. Nah orang kalau kemana-mana lihat merasa ada Allah, rekamannya bagus, besok di print. Cuman bagusnya ruhani ini juga ada jasmaninya. Nah jasmani ini hidup bersama. Jasmani ini hidup bersama. Contoh puasa. Puasa itu perintah Allah, urusan ruhani. Tapi buka puasa dan sahurnya itu urusannya makanan. Makanan itu doanya Allahumma barik lana, kami bukan saya, karena makanan itu urusannya orang banyak. Yang masak siapa, yang nanem siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin rice cooker siapa, semuanya banyak. Yang bikin garam siapa, orang sini nggak punya garam, yang punya garam orang Jepara. Waktu bikin garam sampean ngerti, tidak dikencingi tambaknya, nggak tahu. Makanya bahasa Jawa uyah sama uyuh itu deket, nggak tahu kan. Loh, ini manusia. Agama ketika dipakai manusia dia nggak bisa mandiri. Saya bisa ngajarkan sholat, yang paling khusyuk bisa saya ajarkan. Tapi ingat, sholat itu nutup aurat. Aurat itu kain itu urusannya pabrik kain. Apakah kiai yang ngajar sholat masih bisa mikir urusan pabrik kain? Nggak bisa, itu urusannya Cino. Kalau Cino ini mati, sampean ganti udo. Ini nggak bisa. Haji itu adalah pelajaran kita tentang bagaimana walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Tapi pergi haji itu urusannya kita nggak bisa nggak tahu. Karena begitu pergi haji yang ngurus itu siapa? Bueng sama air bas, itu urusannya Yahudi sama Nasrani. Makanya kalau ada yang bilang Yahudi hancurkan, bunuh, hati-hati. Tubuhmu masih butuh pesawat. Kalau Yahudinya mati, kamu pergi haji ngelangi. Lo agama itu begitu. Makanya baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, tapi itu milik Allah. Manusia kalau baik nggak bisa sempurna. Pengajian ini baik apa enggak? Yang paling baik siapa? Loh, kalau pengajian ini baik, yang paling baik ya ini orangnya. Ditunggu sampai jam segini juga masih adem, minumannya banyak karena orang baik. Dikasih larutan penyegar karena khawatir saya panas dalam. Ya kan orang baik. Tapi saya terlihat baik di sini, kenapa? Karena ada panitia yang ngundang. Lah kalau sudah seperti itu, baik saya apa panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek. Loh,
Baik baru 2 itu udah ribut. Udah nggak bisa, baik baru 2. Apalagi kalau sampean yang semuanya ini ikut. Baik karena kami Kiai. Loh kok bisa? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang Kiai bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Ya susah. Loh ini baik karena ada teropnya ini. Coba kalau nggak ada teropnya ini, jelek semua, bubar kepanasan. Padahal yang bikin terop ini biasanya sholatnya juga bolong-bolong biasanya. Sama, nggak apa-apa. Apalagi kalau yang punya sound mengatakan baik karena kami ya. Nah kok bisa? Lah nek soundnya tak pateni bubar pengajian. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya khairon itu nakira. Makanya kalau orang baik jangan merasa paling baik. Lah agama itu nggak bisa berdiri sendiri. Sholat itu baik. Tapi ketika sholat orang harus toharo. Toharo itu pakai air. Air itu urusannya sanyo sama pipa. Sanyo sama pipa sudah nggak bisa diurus sama kiai. Itu urusannya Mas Pion. Loh, itu agama, makanya jangan. Lah ya saya ngaji di sini. Loh, istri kita cantik-cantik ya. Perempuan sekarang cantik-cantik. Iya, karena sering ini skincare. Cantik-cantik. Tapi yang membuat perempuan kita jadi cantik-cantik kenapa? Karena ada bedak dari Prancis. Coba bedak Oki, rusak. Beras ditumbuk, blonteng semua. Gak bisa, kata siapa baik itu berdiri sendiri, gak bisa. Makanya kebaikan puasa kita jangan sampai membuat kita sombong dan kita lupa bahwa kita ini hidup bersama. Maka bersihnya ruhani kita harapkan mendapatkan kebersihan dari sangkutan kehidupan dunia yang itu ditanggung oleh jasmani. Ruhaninya bersih, jasmaninya bersih. Itulah niatan halal halal. Itu tak. Nah ini acaranya apa sih? Wisuda. Oh ya sudah. Tak pikir acaranya halal bihalal. Nah ya sudah loh kan gitu. Sekali lagi ini nah ini sekali lagi ini masalahnya kita ini manusia. Manusia itu tanggung jawabnya banyak. Makanya oleh Allah manusia itu dikasih ilmu lewat Rasulullah, lewat mana saja kita dikasih ilmu. Makanya ketika manusia turun dulu agar bisa hidup bersama seperti ini, mimpin kambing, mimpin apa saja, maka kemudian manusia dikasih ilmu wa 'allama adamal asma'a. Nah yang dikasih tugas menjaga protein itu kambing, yang dikasih tugas menjaga vitamin C itu jeruk, yang dikasih tugas menjaga vitamin E itu buah. Jeruk sekarang masih istiqomah kok, masih menjaga vitamin C. Masih mencari jeruk, masih ada vitamin C. Pahit dan manis dijaga oleh duren. Kalau pahit tok dijaga oleh brotowali. Iya, kalau bau dijaga oleh telegu. Kewan sing ngentute bau itu dijaga oleh itu. Nah semuanya masih istiqomah. Santan dijaga oleh kelapa. Sampai sekarang saya mencari kelapa masih punya santan. Lah manusia itu menjaga ilmu lah. Alhamdulillah anak-anak masih kebagian ilmu. Maka kita naikkan ke panggung, kita bilang sama Allah, ya Allah kami masih manusia. Maka sesungguhnya wisuda itu kan ikrar kita kepada Allah, ya Allah alhamdulillah kami masih manusia karena masih menjaga ilmu. Maka disuruh naik terus kemudian disebutkan. Nah itu. Nah, makanya kita minta sama Allah agar manusia yang masih punya ilmu ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesederhanaan dan mampu memberikan jalan keluar kehidupan yang muskil. Karena ini belum sholat asar semua nggih. Dereng sholat asar? Belum, ya sudah. Itulah kehidupan. Semoga semua kehidupan ini bisa berjalan dan kita bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah kita di muka bumi. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah sebenarnya. Saya ini belum mulai ngaji. Ini baru amma ba'du. Kiai kalau ngaji pembukaan selesai kan ada amma. Saya dari tadi sudah amma ba'du belum? Nah ini baru amma
ba'du. Jadi ini baru mukaddimah, tenang aja. Karena belum sholat asar ya sudah, monggo setelah ini sholat asar. Mari kita semua berdoa pada Allah, semoga kelonggaran yang kita nikmati hari ini, yang kita rasakan setelah berapa bulan, berapa tahun kita dituntut untuk bersabar dalam masker dan cuci tangan. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu vaksin dan insya Allah sudah divaksin semua nggih. Sudah divaksin. Kalau ada yang ngeyel gak mau divaksin, sini tak kasih hadiah umroh sama haji. Kalau ada yang gak mau divaksin gak apa-apa, tak kasih hadiah umroh. Saya setuju dengan orang yang gak mau divaksin sama gak mau orang yang gak mau divaksin adalah orang yang sangat saya dukung. Akan saya kasih hadiah umroh dan haji. Nah sini, karena kalau mau haji sama umroh pasti divaksin. Ditolak sampean. Jadi jangan-jangan Ustadz Abdul Somad ditolak di Singapura itu karena belum vaksin. Iya kayaknya gara-gara belum vaksin itu. Jadi orang nggak mau divaksin nggak apa-apa, tak kasih umroh. Nanti kalau sudah mau berangkat pasti divaksin. Nah kalau sudah divaksin ya nggak jadi. Lah iya Pak Wabu nggih. Enggak, Pak Wabu belum divaksin cacar ya kena cacar. Pasti belum divaksin cacar dulu. Nun, nanti kenapa? Nggih cacar. Oh cacar gelombang 2. Mugi-mugi berkah saya. Lari-larine berkah, bangsane berkah, agamane berkah. Monggo sing sepuh sing donga pundi sing paling sepuh niki? Pundi sing sepuh donga? Monggo. Tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancani donga. Donga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yakfasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'an sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ij'alna muslimin laka ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka wa tawaffana bil iman sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbina alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.